Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Maswin Edutainment. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dalam penggunaan Microsoft PowerPoint. Nah, kita ketahui bersama, PowerPoint merupakan sebuah program aplikasi dari Microsoft yang digunakan untuk membantu kita dalam proses presentase. Nah, tentunya sebelum kita membuat slide, kita harus tahu tentang dasar-dasarnya terlebih dahulu. Nah, maka akan kita bahas pada hari ini. Nah, kita lihat ini merupakan tampilan awal dari lembar kerja Microsoft PowerPoint. Nah, lembar kerja pada program aplikasi ini disebut namanya slide, ya. Nah, kita langsung saja dasar yang pertama yaitu adalah bagaimana cara untuk menambah dan menghapus slide. Nah, kita lihat yang pertama, cara untuk menambah slide. Caranya adalah dengan klik kanan ya pada slide yang pertama, kemudian nanti new slide. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua ya, kita aktifkan slide yang kedua dengan cara mengkliknya ya. Kemudian nanti tekan tombol enter pada keyboard. Nah, itu cara untuk menambah slide. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana menghapus slide. Nah, caranya kita pilih slide yang mau kita hapus, kemudian klik kanan, kemudian delete. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, kita pilih slide yang mau kita hapus, misalkan slide kedua ini. Kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Nah, itulah dasar yang pertama ya, menghapus dengan menambah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara untuk mendesain slide. Nah, cara mendesain slide itu ada dua. Yang pertama adalah secara manual, kemudian yang kedua adalah dengan memanfaatkan desain yang sudah ada pada program aplikasi ini. Nah, untuk yang pertama dengan cara yang manual, berarti nanti kita tinggal memanfaatkan objek-objek yang ada di program aplikasi ini ya. Nah, jadi kita bisa memanfaatkannya, kemudian nanti kita mendesainnya. Nah, tapi kita tidak akan bahas pada kesempatan kali ini. Nah, yang kita bahas pada kali ini adalah kita akan memanfaatkan template yang sudah ada pada program aplikasi ini ya. Misalkan ini. Nah, jadi kita tinggal memanfaatkan. Jadi nanti Anda tinggal ke menu desain, kemudian nanti kita tinggal pilih model-model ataupun desain yang disediakan untuk slide-nya ya. Nah, misalkan kita buat ada 3 slide nah saja ya. Nah, kemudian kita akan coba desain supaya nanti tampilannya lebih menarik ya. Contohnya ya, kita letakkan saja ataupun kita aktifkan slide-nya yang pertama ini. Nah, setelah itu nanti Anda ke menu desain atau ribbon desain. Kemudian setelah itu nanti pilih kira-kira desain slide ataupun desain template yang kita inginkan ya. Misalkan kita mau pingin yang seperti ini misalkan. Anda tinggal klik saja. Nah, maka nanti otomatis ya 3 slide kita tadi akan berubah sesuai dengan desain yang kita pilih tadi. Nah, pertanyaannya sekarang, nah, bagaimana kalau kita ingin memasukkan beberapa desain ke dalam slide presentase kita ya. Nah, tadi kalau kita klik saja maka yang ketiga ini akan berubah. Nah, sekarang kita akan coba untuk memasukkan beberapa slide yang berbeda ya desainnya. Nah, caranya adalah misalkan yang pertama tadi sudah yang ini ya, kita pilih pertama, yang kedua kita pilih yang lain. Caranya klik yang kedua, kemudian pilih desain slide yang mau kita inginkan, kita ingin masukkan, misalkan yang ini. Nah, cukup sorot ya. Kemudian nanti Anda klik kanan, kemudian pilih apply to selected slide. Anda klik saja. Nah, maka nanti otomatis slide yang kedua akan berubah. Nah, yang selanjutnya kita lihat bagaimana kalau yang ketiga. Nah, caranya juga sama seperti tadi. Ya, misalkan kita pilih yang ini modelnya ataupun slide-nya. Nah, nanti tinggal klik kanan
ya. Kemudian pilih apply to selected slide ya. Nah, maka nanti model ataupun desain yang kita pilih akan tampil di slide yang ketiga. Nah, itulah dasar-dasar untuk yang kedua, yaitu bagaimana untuk mendesain slide. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara untuk memasukkan teks, gambar ataupun objek ya. Nah, ini kita buat blank saja terlebih dahulu ya, supaya nanti nampak jelas. Kita buat saja. Nah, yang pertama ya, kita lihat di sini ya, ini merupakan tampilan layoutnya ya. Layout digunakan untuk menempatkan teks yang mau kita masukkan ya. Nah, contohnya nih layoutnya ya. Jadi Anda bisa klik saja di sini langsung. Ya. Jadi memasukkan teksnya cukup Anda ketikkan ya. Misalkan PowerPoint ya. Kemudian nanti Anda bisa edit ya sesuai dengan keinginan Anda. Cara untuk pengeditan itu hampir sama dengan Microsoft Word. Jadi itu memudahkan ya. Jadi jika ingin mengeditnya Anda blok teksnya ya. Kemudian nanti Anda ke menu home. Nah, Anda bisa misalkan mengganti jenis hurufnya. Nah, Anda nanti bisa kemari ya. Misalkan Arial Nero misalkan ya. Kemudian kalau Anda mau tebal, ini juga bisa, ini ya, miring underscore ya, juga boleh ya. Kemudian kalau besar huruf juga sama. Ini bisa Anda atur sendiri. Ini ya. Ini misalkan. Kemudian untuk warna huruf ya. Ini bisa Anda atur juga ya. Misalkan ini. Nah, dan lain sebagainya ya. Itu untuk membuat teks. Nah, selain Anda bisa menggunakan layout, Anda juga bisa memasukkan teks itu dengan cara yang manual ya. Caranya adalah Anda ke menu insert ya. Kemudian nanti ya Anda ke text box ya, ke icon text box. Anda klik saja. Kemudian nanti Anda ke lembar kerjanya, Anda klik saja. Nanti Anda ketikkan. Ya, misalkan PowerPoint ya. Jadi Anda blok tulisannya. Nah, nanti Anda bisa besarkan hurufnya ya seperti biasa. Nah, jadi nanti Anda bisa geser-geser ya. Cara menggesernya ya, Anda aktifkan ya kotaknya ini. Kemudian nanti Anda bisa geser ke kanan dan ke kiri ya, di drag. Itu untuk memasukkan teks. Ini kita hapus saja ya. Nah, sekarang kita akan coba memasukkan yang namanya gambar ya. Nah, caranya adalah dari menu insert ya, kemudian nanti picture. Kemudian this device ya. Nah, jadi kita akan mengambil gambar yang ada di komputer kita. Nah, jadi misalkan ya, kita pilih ya. Misalkan ini ya. Kita klik saja. Nah, maka nanti akan muncul gambar yang kita ingin masukkan. Itu untuk memasukkan gambar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara untuk memasukkan objek ya. Objeknya misalkan lingkaran, persegi panjang dan seterusnya. Nah, caranya adalah dari menu insert sama seperti tadi ya. Kemudian nanti ke save. Ya. Save kemudian misalkan lingkaran ya. Ataupun
icon-icon lainnya ataupun objek-objek lainnya juga bisa Anda masukkan ya, tergantung nanti apa kebutuhan Anda. Misalkan nih saya mau masukkan objek lingkaran ya, saya klik oval ini ya. Kemudian nanti tinggal Anda buat lingkaran ya. Nah, seperti ini. Supaya simetris bentuknya Anda tekan shift ya, supaya dia bulat. Nah, itu untuk memasukkan objek ya. Itu untuk dasar yang ketiga. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana untuk membuat efek pada teks, gambar, ataupun yang lainnya pada PowerPoint ini. Sehingga nanti tampilannya lebih menarik ketika kita melakukan presentase. Nah, perhatikan untuk efek ini ada dua jenis. Yang pertama ada transisi, yang kedua ada animasi. Nah, transisi ini digunakan untuk memberikan efek pada slide-nya. Ya, nanti kita contohkan. Kemudian yang animasi itu merupakan efek yang digunakan untuk teksnya ataupun gambarnya nanti agar tampilnya lebih menarik ya. Kita contohkan ya, kita contohkan. Misalkan yang pertama kita mau memberikan efek pada slide-nya ya. Jadi kita bisa contohkan ya. Misalkan slide yang kedua kita buat juga misalkan pengenalan dasar misalkan ya. Slide yang kedua. Jadi kita coba slide yang pertama transisi. Nah, jadi kita klik saja di menu transisi, kita pilih kira-kira nanti bentuknya seperti apa transisinya. Misalkan kita pilih ini. Nah, jadi begitu tampilannya. Nah, jadi nanti tergantung, Anda cukup klik saja, nanti akan muncul efek yang akan kita pilih tadi. Itu untuk transisi. Nah, kemudian ya, misalkan ini untuk yang ini. Kemudian yang selanjutnya adalah animasi ya. Ini untuk memberikan efek di tulisannya. Caranya adalah kita aktifkan dulu tulisan yang mau kita berikan efeknya. Ya, misalkan ini PowerPoint. Setelah itu nanti baru di animation ya, Anda pilih ya, misalkan ini float in ya, split misalkan. Nah, tergantung ya, ini banyak pilihannya, tergantung Anda nantinya. Misalkan saya mau yang ini misalkan ya. Nah, kemudian ini juga yang lain, misalkan ini save misalkan. Kemudian kalau pada gambar ini tadi cukup Anda klik gambarnya, kemudian kita pilih misalkan yang mana. Nah, misalkan ini objek juga bisa kita buat ya. Nanti Anda buat ya. Misalkan ini ya. Oke, contoh seperti itu. Nah, jadi itu yang bisa kita lihat efek-efeknya. Nah, kemudian dasar-dasar berikutnya adalah bagaimana cara untuk menampilkan hasil slide yang sudah kita buat tadi. Nah, caranya adalah cukup dengan menekan tombol F5 pada keyboard ya. Jadi misalkan ini kita sudah selesai semua melakukan ataupun membuat presentasenya, kita langsung tampilkan, tekan F5. Nanti akan tampil seperti ini ya. Nah, ini dia ya. Nah, itulah tadi dasar-dasar untuk menggunakan PowerPoint ya. Terima kasih kepada Anda semua yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu untuk video yang berikutnya dengan membahas dengan
penggunaan PowerPoint dengan yang berbeda ya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.